Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian halaqah tadabbur Al-Quran, kita bersyukur kepada Allah hingga pagi ini Allah memberikan nikmat yang sangat-sangat besar dengan tetap beradanya iman di dalam dada kita. Mudah-mudahan Allah pelihara hingga kita menghadapnya kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan pada kesempatan pagi hari ini kelanjutan dari kisah Nabi Ibrahim dan keturunannya. Yang pekan lalu sudah kita pelajari apa yang dilakukan beliau dengan anaknya, menurunkan bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan ketika dia hidup di dunia, tetapi bekal ketika di akhirat. Ini kita ketahui dari wasiat yang diberikan anak-anak kepada Nabi Yakub kepada anak-anaknya, dan ini juga berlanjut dan kita akan mempelajari insyaallah pada kesempatan kali ini. Yang menarik bapak-bapak dan ibu-ibu itu ketika Allah mengisahkan lagi, tapi yang terjadi justru sebaliknya nanti. Orang-orang Yahudi justru mengatakan kita disuruh untuk mengikuti millah dan agama mereka, dan bagaimana Allah menjawabnya itu yang menarik, karena nanti ada dua kata, ada uslub talqin ya. Allah mentalkin kita. Nanti yang pertama pemimpinnya yang ditalkin dulu. Qul itu katakan Muhammad. Setelah selesai baru kita semua ditalkin oleh Allah. Qulu, katakanlah semuanya. Itu nanti yang kita pelajari, termasuk juga tentang sibghah yang arti letterlek bahasanya adalah celupan. Nanti kita pelajari kenapa dinamakan demikian. Dan akhir juz 1 ini ditutup seperti hanya pekan lalu, tilka ummatun qad khalat. Itu sudah lewat. Umat yang sudah lewat itu mempertanggungjawabkan amalannya. Kita tidak pernah ditanya kenapa mereka melakukan itu, karena nanti masing-masing orang bertanggung jawab kepada Allah setiap yang dia lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan pelajari 135 ya, Bapak dan Ibu sampai 141. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Tapi mereka mengatakan, orang-orang Yahudi, kunu hudan aw nasara tahtadu. Jadilah kalian orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, maka kalian akan tahtadu itu lain dengan kalau kita akan la'allakum tuflihun, la'allakum tahtadun. Tahtadu itu ungkapan lain karena di sini mereka masih belum yakin. Nah, jadi orang Yahudi lah nanti masuk surga, nanti masuk di janji-janji itu disebut tahtadu, akan bisa sampai, tapi mereka juga nggak yakin. Itu yang pertama. Yang kedua, hudan au nasara itu tergantung yang mengucapkan. Tempo hari kan sudah kita pelajari ya, masing-masing memiliki keinginan supaya kita mengikuti mereka. Jadi masing-masing itu persepsi tentang masuk surganya juga beda. Maka di sini artinya kunu hudan, orang-orang Yahudi mengatakan jadilah orang Yahudi. Sementara orang-orang Nasrani mengatakan jadilah orang Nasrani. Dan ini kiasan, kenapa cuma dua? Karena yang lain mengikuti. Yang lain itu mengikuti, dan dua ini yang dekat dengan umat Islam, jadi mirip. Meskipun bukan berarti nanti ada orang-orang yang punya millah atau punya agama yang lain tidak melakukan ini. Mereka tetap juga melakukan dakwah, tapi tidak sekencang yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan itu ranah dalam artian mendakwahkan agamanya selama tidak provokatif dan persuasif, itu kita persilahkan saja. Nah, yang menarik adalah jawaban Allah. Qul, katakan Muhammad, ditalkin langsung. Di dalam Al-Quran kalau ada kata-kata qul itu luar biasa. Karena yang ditalkin itu Nabi Muhammad. Qul huwallahu ahad. Itu ditalkin. Katakan Muhammad. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu uslub talqin di dalam Al-Quran. Jadi
meskipun tidak dikatakan kul, itu sudah talqin juga karena akan disampaikan kepada umatnya. Tapi dengan kata-kata kul itu luar biasa. Makanya trilogi kita sering menghafal itu ya, trilogi kulhu, kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas, itu luar biasa karena tiga-tiganya berturut-turut itu ditalqin dari Allah. Kul. Nah ini katakan Muhammad. Jadi seolah-olah dalam tanda kutip Allah sangat marah sekali. Apa itu kata mereka seperti itu? Yang punya surga itu siapa? Yang bisa memberikan petunjuk itu siapa? Katakan Muhammad langsung. Bal millata Ibrahim hanifa. Sesungguhnya bahkan atau tetapi agama Nabi Ibrahim itu yang disebut dengan agama Hanifah. Nah ini yang menarik. Mereka orang-orang Yahudi itu keturunan Yakub. Orang-orang Nasrani sama keturunan Yakub. Dua-duanya disebut dengan Bani Israel. Kenapa Allah tidak mengatakan Qul bal millata Yaqub misalnya? Ya kan? Kita nggak pernah berpikir seperti itu. Tapi justru Qul bal millata Ibrahim. Karena Ibrahim itu induknya, jadi bapak para nabi. Kalau Yakub itu sudah keturunan ketiga, anaknya Ishak. Itu satu. Yang kedua, Nabi Ibrahim punya dua anak. Lebih dari dua. Dua anak yang kita kenal sebagai nabi. Ya, anaknya ada 13. Riwayat lain ada yang bilang 16. Sepupunya, ponakannya itu ada yang jadi nabi. Nah, ada Ismail. Kalau disebut Ibrahim, itu nanti suatu ketika disebut Ismail itu punya keturunan yang jadi nabi. Dan itu adalah Qul tadi itu. Katakan Muhammad, kamu juga sama dengan keturunan Yakub. Anda itu keturunan Ismail. Ismail itu adalah anaknya Ibrahim. Jadi ini untuk menyatukan antara keturunan Ishak dan keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Maka disebut millata Ibrahim. Kalau disebut kul bal millata Yaqub, nah, jangan-jangan nanti agamanya Yakub dengan agamanya keturunannya Ismail beda. Nanti bisa jadi. Tapi begitu dikatakan induknya langsung diambil millata Ibrahim. Makanya nanti dalam sejarah-sejarah itu disebut dengan agama Ibrahim. Orang-orang Barat menyebut Abrahamik ya, nah, agama Ibrahim. Dan mereka menganggap agama Ibrahim itu ya tiga, Islam, Yahudi dan Nasrani. Salah. Agama Ibrahim satu, Islam. Orang-orang Yahudi dan Nasrani berarti kalau tidak itu, berarti itu agama bid'ah, sesuatu yang baru. Nah, wa ma kana minal musyrikin, berarti ini juga sama. Dan mereka itu dan Ibrahim itu tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi sebenarnya sama ya, meskipun tidak disebut Yahudi, Nasrani, musyrik, apapun jenis agamanya, kita harus berani mengatakan, oh itu tidak seakidah dengan saya. Agama Anda salah. Yang benar sih, agama saya. Loh itu nggak toleran. Sebentar dulu, kalau bermasalah keyakinan, itu kita harus militan. Tempoh hari sudah kita bahas ya. Masalah toleransi itu lain. Toleransi itu, saya nggak pernah memaksa Anda memeluk agama Islam. Tetapi jangan katakan bahwa agama Islam itu salah. Salah menurut Anda, tapi menurut saya benar. Saya tidak akan mengatakan agama Anda benar, tidak. Karena millata Ibrahim Hanifah itu, karena itulah saya memeluk agama Islam. Kalau tidak, akibatnya kita menganggap semua agama sama ya, terserah. Nah, untuklah kita didik anak kita, nomor 1 agamanya A, nomor 2 anak kita agamanya B. Itu rusak jadinya, runyam. Karena masalah akidah kita harus militan. Nah, yang kedua, setelah ditalkin Nabi Muhammad, kita umat Islam, seluruh kaum mukminin ditalkin oleh Allah. Qulu, katakan orang-orang yang beriman, amanna, kami beriman billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Kami beriman kepada Allah. Jadi seolah-olah kita sedang berhujjah, sedang berdebat dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, langsung ditalkin oleh Allah. Padahal harusnya cukup melalui Nabi Muhammad mentalkin kaum mukminin, tapi tidak. Kita langsung ditalkin oleh Allah. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina, yaitu Al-Qur'an, kami beriman kepada Allah dan Al-Qur'an, wa ma unzila ila Ibrahim, dan beriman kepada suhuf Ibrahim, karena Ibrahim tidak menerima kitab. Suhuf Ibrahim wa Musa dalam surat Sabis tadi yang kita baca, yang kita dengar dibaca imam dalam surat subuh tadi. Jadi itu suhuf. Dan karena suhuf itu tidak setebal kitab, tapi sama aja suhuf dengan kitab itu asalnya dari Allah.
Dan bukan hanya wa ma unzila ila, itu bukan hanya kitab sebenarnya. Dan segala sesuatu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, Al-Quran dan hadis, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Nah, berikutnya yang menarik disebut wa Ismail, wa Ishak, wa Yaqub. Jadi ditegaskan lagi, kalau yang tadi induk diambil, sekarang anak yang disebutin. Dan anak-anak yang disebutin coba, menarik sekali. Ismail, Ishak. Dan Ismail tidak disebut keturunannya. Padahal ada. Kenapa Yakub? Supaya mereka tahu Yakub itu sama dengan yang lainnya, nabi-nabi. Wal asbad. Asbad dalam bahasa Arab itu dari kata-kata sibtun. Nah, itu plural ya. Arti letterleknya adalah cucu dari anak perempuan. Jadi kalau kita punya anak perempuan, itu nikah dengan laki-lakinya itu jatuhnya mantu. Nah, itu disebut asbat dalam bahasa Arab. Dan ini juga menandakan bahwa Nabi Yakub punya anak perempuan. Kan kita seringnya karena mimpi yang disebut secara definitif di dalam Al-Quran, itu Nabi Yusuf bermimpi, aku melihat bulan, matahari dan 11 bintang bersujud kepadaku. Seolah-olah Nabi Yakub cuma punya anak 11 laki-laki. Padahal tidak. Anak beliau itu yang laki-laki betul 11, tapi bukan berarti nggak punya anak perempuan. Ada anak perempuannya. Nah, ini salah satu dalilnya di sini disebut dengan al-asbat. Nah, itu secara khusus. Tetapi al-asbat di sini umum, yaitu cucu dan seterusnya, maka disebut dengan asbat. Termasuk cucu dari anak perempuan. Nah, jadi Bani Israel itu semua anak dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Jangan sampai nantinya orang-orang Bani Israel itu mengatakan kami anak laki-lakinya Nabi Yakub alaihissalam. Dan itu sangat-sangat, kalau dalam bahasa kita, Bani Israel itu kan anak laki-laki. Jadi nanti seolah-olah, oh ini saya keturunan Yakub dari langsung anak laki-lakinya. Sama saja. Mau keturunan langsung anak saya dari laki-laki, anak saya laki-laki punya keturunan, dengan anak perempuan saya punya keturunan, itu jatuh-jatuhnya sama, asbat disebut. Jadi cucu ya, anak-anak cucu. Anak keturunan. Dan itu luar biasa Al-Quran memilih kata-kata. Nah, sementara Allah selalu menyebut mereka Bani Israel. Itu karena akidahnya gitu. Makanya orang-orang Yahudi itu berusaha menikah dengan perempuan Yahudi. Dan mereka kalaupun menikah dengan perempuan selain Yahudi, menurut mereka masih dijaga. Tapi begitu perempuan Yahudi menikah dengan laki-laki non mereka, itu perlakuannya lain. Dan itu dalam bangsa Arab juga hampir sama saya kira. Mirip. Karena klannya itu dari bapak ya. Nah, karena kalau udah Fulanah binti Fulan itu punya anak udah hilang, bapaknya udah lain lagi, keturunannya udah lain lagi, dan itu wajar. Tetapi Allah sama saja, mau keturunan dari anak laki-laki dan anak perempuan itu disebut dengan al-asbat, dan itu semuanya masuk dalam keluarga besar Nabi Ibrahim. Intinya satu, asbat itu tadi agamanya apa? Semuanya sudah diberikan wasiat oleh Nabi Yakub ya sebelum meninggal kemarin itu. Ma ta'buduna min ba'di. Jawabannya adalah na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim dan seterusnya. Nah, yang menarik loncat langsung wama utiya. Kalau sebelumnya wama unzila, ini sama saja. Wama utiya Musa wa Isa. Nah, simboliknya bukan wama utiya Yahudi dan Nasrani, enggak. Wama utiya Musa yang mereka katakan sebagai sumber Yahudi, dan Isa yang dikatakan adalah inspirasi bagi kaum Nasrani, itu sama, agamanya sama. Wa ma utiyan nabiyyun, dan nabi-nabi selain yang disebut itu, min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu agamanya sama, agama tauhid. Luar biasa. Ini kalau kita bahas satu ayat saja, Al-Fakir baru sempat baca tadi beberapa menit sebelum kesini. Kajian bahasanya detil sekali. Bukan sekedar urutannya, kata-kata yang dipilih. Kenapa yang nabi-nabi sebelumnya itu unzila diturunkan. Sementara Nabi Musa utia diberikan.
Kenapa? Yang diberikan itu nanti akan didistorsi. Orang-orang Yahudi tidak percaya apa yang disebut dengan Taurat. Mereka sebut buat lagi Talmud. Talmud nanti dibuat selera mereka, isinya dan sebagainya. Sementara Injil juga demikian. Tidak ada umat Nasrani sekarang yang mengatakan kitab saya Injil. Nggak ada. Mohon maaf, sekarang temuilah orang-orang yang Nasrani itu. Kitab sucinya apa? Perjanjian Baru. Nggak ada mereka nyebut Injil. Nggak mau. Ya Alkitab itu nama lain. Mereka nggak menyebutnya Injil. Nah, padahal aslinya itu yang diturunkan Injil. Nanti lain waktu kita bahas itu. Karena itu sejarah agama, keyakinan orang itu panjang bahasanya. Nah, terus dilanjutkan, maka kami wa nahnu lahu muslimun terhadap yang disebut satu, baik kepada Musa atau Isa ataupun induknya Ibrahim dan juga Nabiun sebelumnya, Nabi Adam dan nabi-nabi yang lainnya yang jumlahnya kita tidak tahu, yang hanya kita wajib ketahui 25 saja, itu sama akibatnya. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kita nggak boleh membeda-bedakan. Sama. Saya suka Nabi Sulaiman aja dah, dia kaya. Nggak ada, sama aja. Nabi Sulaiman yang sangat kaya raya, atau Nabi Musa yang pengikutnya banyak, itu dengan Nabi Nuh yang pengikutnya sedikit, sama semuanya. Itu semuanya adalah ordernya, risalahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in amanu, ketika mereka beriman, bimithli ma amantum bihi faqad tadau, dibalas. Tadi kan tahtadu, di sini juga gitu. Ketika orang-orang Yahudi yang tadi kalian bisa berdebat dengan mereka secara langsung, beriman dengan yang kalian sampaikan, faqad ihtadu, maka mereka itu sudah sampai mendapatkan petunjuk. Bukan tahtadu lagi. Kalau tahtadu itu ada kemungkinan mendapatkan petunjuk. Dikasih alamat sampai nggak? Ada kemungkinan. Ibaratnya gini, saya punya acara hari Sabtu besok atau hari Ahad. Bapak saya kasih undangan. Saya sudah keluarin undangan. Ketika ditanya, si Fulan udah kamu kasih undangan? Udah saya kasih. Datang nggak? Nah, bisa nggak saya memastikan Bapak datang atau tidak? Itu disebut dengan tahtadu. Walillahi mathalul a'la. Tapi kalau seandainya mereka mau beriman, itu bukan tahtadu, sudah ihtadu. Udah sampai di sini. Saya nggak mempermasalahkan Bapak dapat undangan saya atau tidak. Yang penting udah sampai, dapat undangan atau tidak, itu prosesnya tidak ditanyakan. Mana lebih menarik? Ketika saya sampaikan, Pak Fulan sudah saya undang, atau alhamdulillah dia sudah datang. Yang kedua, karena yang kedua itu betul-betul sudah sampai. Undangan itu adalah sarana wasilah. Tapi ihtadu itu betul-betul sudah sampai kepada alamatnya. Tempo hari sudah kita bahas di awal surat Al-Baqarah. Muhtadun itu artinya apa? Atau ala hudan ya, sudah kita bahas ya. Bisa dirujuk lagi nanti. Fa in tawallaw, sementara ketika mereka berpaling, fa innama hum fi syiqaq. Sesungguhnya mereka itu syiqaq. Nah, ini na'udzubillah, syiqaq itu perselisihan yang bisa menyebabkan permusuhan. Nah, pertanyaannya, permusuhan dengan siapa? Dijawab langsung oleh Allah. Fasayakfika humullah. Maka Allah akan mencukupkan kamu, gak usah mikir. Humullah. Jadi itu urusan Allah. Wow, na'udzubillah, ini yang berat. Kalau bermusuhan dengan Allah, makanya dalam Al-Quran itu kata-katanya banyak ya. Fa'dhanu biharbin minallah. Dalam sebuah ayat ada. Maka sekarang siap-siaplah atau umumkanlah kalian itu akan berperang dengan Allah. Nggak imbang berperang dengan Allah. Dan sebenarnya tidak etis. Nggak ada yang sanggup memerangi Allah. Ada dalam innamal ladina yuharibunallah. Bagi mereka yang memerangi Allah, itu juga nggak etis kata-kata itu. Tapi kenapa disebut? Karena mereka sangat berani dengan Allah. Maka ketika fasayakfikahumullah, itu orang yang tahu bahasa Arab itu serem. Maka langsung tanpa jeda, itu akan, tapi jaraknya sangat dekat. Yakfika, cukup bagi kamu berdakwah saja. Humullah, Allah mencukupkan Anda dari mereka, itu urusan Allah. Wa huwas samiul alim. Allah maha mendengar yang mereka katakan, mau dicaci, dimaki dan sebagainya. Alim, memiliki rencana makar mau membunuh kamu, mau memfitnah kamu, di depan kamu manis, di belakang menikam. Alimun, as-sami al-alim. Makanya di sini kenapa tidak dikatakan wa huwal aziz misalnya, atau wa huwal ghafurur rahim? Karena ini yang paling tepat. Wa huwa as-sami, yang maha mendengar,
bisik-bisik mereka, mau merancang makar. Al-alim, apa yang mereka katakan, maksudnya apa, Allah tahu. Sibghatallah, nanti yang kita bahas ya. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah, siapa yang lebih baik yang memiliki celupan selain Allah? Wa nahnu lahu abidun, dan hanya kepadanya kami beribadah. Nah, dalam bahasa Arab, sibghah itu, kalau bapak-bapak teh celup ya, sibghah itu teh celupnya. Atau kalau orang ibarat menenun kain putih itu nanti batik ya. Jadi ketika ditulis, tulisannya itu yang dominan. Dulu Al-Fakir pernah coba beberapa produk minuman ya. Mana yang paling kuat? Teh hijau, teh biasa. Terus dicoba dengan karikade. Hibiscus mungkin ya, nama bunga. Tahu bapak-bapak ya? Yang merah itu ya, yang agak asem-asem itu. Kalah semuanya. Iya, kalah. Yang paling kuat yang mana? Yang warnanya paling gelap, ya kan? Nah, ini kira-kira demikian supaya kita bisa paham. Sibghah di sini arti bahasanya kayak gitu, tapi yang dimaksud Allah adalah agama Allah. Kenapa dinamakan agama itu sibghah? Itu satu, selain yang dipermisalkan tadi, sibghah itu terlihat dari atharnya. Ngaku Islam, tapi kalau kelakuannya tidak Islam, itu celupannya ya ibarat teh ya, tehnya bening. Kurang ya berarti ya. Nah, kurang. Ibarat minuman setengah-setengah. Celupnya nggak tanggung, baru dicelup sekali, ditangkat lagi. Ya orang akan beda, ini air putih atau teh, ya kan? Kenapa? Karena celupannya nggak sempurna. Sibghatullah itu celupan yang mengalahkan semuanya. Siapa yang memiliki celupan lebih baik dari Allah? Agama Allah. Orang kita beragama dengan baik itu sisi-sisi atharnya akan kelihatan, dan harusnya demikian. Dimulai misalkan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihim. Orang muslim itu yang disebut dengan bisa membuat tetangganya aman, atau orang sesama Islamnya dulu aman dari lisan dan tangannya. Nggak pernah ngomongin buruk, nggak pernah melakukan kebijakan, atau apalagi di sini tangan itu bisa nempeleng, kekerasan fisik atau non fisik, mencemarkan nama baik dan sebagainya. Makanya dinamakan Islam itu luar biasa. Islam tunduk, salam, damai. Kita sholat itu yang diucapin apa? Assalamualaikum warahmatullah. Kedamaian, seolah-olah selesai kita beribadah kepada Allah, udah selesai, kita sampaikan misi assalam dan rahmah, damai dan kasih sayang. Ya kan? Ketemu sesama muslim juga demikian. Kemudian di dalam Al-Quran ada disebut dengan Darussalam. Di dalam Al-Quran ada disebut dengan Subulas Salam. Salah satu Asmaul Husna di dalam Al-Quran ya, Wallahul ladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Wallahul khaliqul sebelumnya Wallahul ladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum war rahmanur rahim. Terus wallahul al-malikul quddus as-salam. As-salam itu artinya meskipun diterjemahkan itu sejahtera, sejahtera itu hasilnya. As-salam itu yang menyejahterakan, memberikan ketenangan. Makanya al-muslim tadi di kata-katanya kan mukmin memberikan keamanan. Salam itu memberikan kedamaian. Maka misi kita, sibghah itu, meskipun macam-macam bertengkar, salam itu akan mengalahkan perdamaian. Orang bertempur itu endingnya, ujung-ujungnya itu menuju kepada kedamaian. Entah itu nanti mereka berdamai, atau mohon maaf, salah satu dari dua pihak yang bertempur itu hilang. Kan itu, orang bertempur itu memang banyak motifnya, kekuasaan, merampas. Tapi mereka itu ingin setelah bertempur, itu saya kuasai dan saya menang, tenang gitu. Cuman orang salah, motivasinya salah. Tetapi Allah melihat bahwa as-salam itu tetap akan memberikan sibghah yang lebih dari sebelum-sebelumnya. Makanya sibghah Allah itu lebih dominan dari yang lain. Dan hanya kepada Allah. Meskipun di sini bahasanya tidak hanya kepada, karena iya di sini. Wa nahnu lahu, dan kami. Ditekankan kepada kami, karena kami itu tadi dari awal kita yang ditalkin oleh Allah. Abidun. Nah, kemudian ditantang lagi. Kembali kepada Nabi Muhammad. Qul. Qul itu sekali lagi itu uslub talqin. Allah mentalkin kepada Nabi Muhammad,
atuhajunana, apakah kalian atuhajunana itu apakah kalian mau mencari alasan mendebat kami dengan hujah-hujah yang tidak baik tentang Allah. Jadi Allah itu ditiadakan, Allah dikecilkan. Wa huwa rabbuna wa rabbukum, Allah itu Tuhan kami dan Tuhan kalian juga. Nah, ini toleransinya itu di sini. Walana a'maluna walakum a'malukum. Udah, kalau memang kalian tidak mau beriman, batas toleransinya ya kami beramal, kalian beramal. Wa nahnu lahu mukhlisun, kami ikhlas kepadanya. Dan nanti kita lihat, ini ditengahi lagi. Nah, ini adalah perimbangan. Ketika qulu itu Allah mentalkin kepada kita, dan kita disuruh mentalkin atau menyampaikan kepada orang-orang yang tadi sedang berdebat dengan umat Islam, yaitu Yahudi dan Nasrani. Am taquluna, apakah kalian berani mengatakan? Jadi ini tidak ada ke kita, karena ini tugas pimpinan ya. Jadi order pimpinan, makanya tidak ada qulu kemudian katakanlah, sampaikan kepada mereka, enggak. Itu kita berdakwah kepada orang lain itu harus dengan koordinasi pimpinan, enggak boleh sembarangan. Sama-sama kita mendakwakan, ini pas gak kondisinya. Nah itu makanya kul di sini beda dengan yang di atas kul, kemudian ada kulu di bawah. Di sini kulu nggak ada, langsung kul katakan, langsung am taqulun, apakah kalian berani mengatakan? Orang-orang yang tadi berdebat yang mengatakan jadilah orang Yahudi dan Nasrani masuk surga, jadilah ini kalian akan mendapatkan petunjuk. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara, apakah kalian berani mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak keturunannya itu orang-orang Yahudi dan Nasrani? Berani ngatakan gitu? Jawabannya apa kira-kira? Ya beranilah. Kalau nggak berani mereka nggak bilang gitu. Tapi nggak disebut sama Allah. Langsung qul. Talqin lagi ya. Qul, katakan Muhammad, a antum a'lamu minallah. Siapa yang lebih tahu? Anda atau Allah? Waman adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Ini nohok kata-katanya. Siapa yang lebih zalim dari orang yang menyembunyikan persaksian di sisi Allah? Jadi orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu mengetahui Nabi Muhammad. Ya kan, yastaftihuna, ya kan, tempoh hari kita bahas ya. Mereka ketika melihat orang-orang Arab menganggap, oh ini orang bodoh, ya Allah turunkan Muhammad supaya kami menang dari mereka, mengalahkan mereka. Jadikan istilahnya tawassul, turunkan Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad datang mereka sudah tahu. Mereka tahu bahwa nanti yang diutus adalah Muhammad. Cuman begitu Nabi Muhammad itu dapat wahyu dari Jibril itu, oh ternyata bukan keturunan mereka, bencinya minta ampun. Nabi Muhammadnya dibenci, Jibrilnya juga dibenci. Tempoh hari sudah kita bahas ya. Jibrilnya dibenci, Nabi Muhammadnya dibenci. Segala sesuatu yang bukan mereka itu dimusuhi, dan ini sudah sangat rasis sekali. Nah, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan sesungguhnya Allah tidak pernah lalai. Perkataan, ucapan, apa yang dirancang itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilka ummatun, itulah umat yang sudah lewat. Qad khalat, sudah lewat, sebagian besar sudah meninggal dan tidak ada lagi mereka. Laha ma kasabat, mereka sudah melakukan sesuatu. Walakum ma kasabtum, dan yang kalian lakukan itu kalian akan mendapatkan balasannya. Laha ma kasabat, itu sudah berbuat, mereka menuai hasilnya. Walakum ma kasabtum, kalian juga demikian. Dan ini di closing dengan wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian tidak pernah ditanya kenapa mereka sesat, enggak, karena sudah berdakwah. Nah ini Bapak-bapak dan ibu-ibu, singkatnya dari yang kita tadabburi beberapa ayat, dan ini sangat tepat karena ditutup ayat ini karena nanti cerita selanjutnya ada hubungannya dengan orang-orang musyrik. Jadi tepat satu juz penuh itu mayoritas membahas ahli kitab. Nah, coba Bapak mungkin bisa jadi bosan, ini kapan selesainya? Begitu selesai orang mukmin, orang kafir itu dibahas kan langsung orang-orang yang munafik, lalu samar itu batasnya dengan orang-orang ahli kitab. Karena begini, orang munafik dengan ahli kitab itu nyaris sama. Kenapa? Karena kebenaran sampai ke mereka dan mereka pura-pura baik, tapi pada hakikatnya mereka sangat memusuhi dan bahkan mau membunuh
Nabi Muhammad SAW. Tempo hari kita tadabburi juga orang-orang musyrik, orang-orang saking mereka menjaga kemunafikan mereka, mereka ketika mau membunuh Nabi Muhammad SAW juga. Coba kalau Bapak pernah berpikir, kenapa mereka pada saat mau membunuh sebelum hijrah, nunggunya di mana itu? Di depan pintu ya. Kenapa sama-sama berniat jahat kok nggak masuk? Ya, pernah berpikir ya Bapak-bapak ya? Ketika Nabi Muhammad SAW mau dibunuh sama orang-orang kafir Quraisy itu, nunggunya kok di depan pintu, tidak masuk. Namanya sama-sama jahat, udah dobrak aja pintunya, masuk aja, bunuh aja. Nah itu tempo hari sudah kita bahas, dan ini juga untuk menjaga. Jadi sama-sama orang mau membunuh, mereka membuat, buat aja seperti kecelakaan. Bisa aja ya. Kalau mereka mengatakan dulu, buat aja itu seolah-olah dibagi darahnya di semua kabilah supaya keluarganya tidak menuntut balas. Itu makar, dan Allah As-Sami Al-Alim. Itu Allah tahu semuanya. Maka ketika kita membahas ayat ini dalam waktu yang tersisa, Al-Fakir akan mengambil konklusi yang paling menonjol dari bahasan kita pagi ini dua. Satu, kenapa di ayat-ayat yang kita bahas ini Allah mentalkin Nabi Muhammad dan mentalkin kita. Itu kayak kita begini. Nah, nanti kamu kalau ditanya gini sama gurumu, itu kalau ke guru, sama teman-teman, katakan. Nggak harus gitu kan, kata bapak itu kerjanya gini. Itu sudah anak akan ngasih tahu, bapak kerja saya gini, kenapa pulangnya malam gitu. Tapi ini langsung ditekankan. Nah, kalau kamu ditanya kok yang ngambil rapot, yang ngantar sekolah, yang dan sebagainya kok nggak pernah bapak, katakan. Jadi ditekankan berarti ya. Katakan bapakmu kerjanya perginya sebelum subuh, pulangnya hampir subuh misalnya. Jadi perginya pagi banget, pulangnya malam banget misalnya. Kan ada yang kayak gitu kan ya. Jadi katakan itu penekanan. Padahal tanpa katakan itu juga sama. Tapi dengan kata-kata katakan itu penekanan. Dan ini berarti langsung ke satu orang, yaitu pemimpin Nabi Muhammad kan, kul. Itu satu. Yang kedua, kenapa harus ada kulu? Tentu permisalannya nggak bisa kayak tadi ya. Jenderal misalnya, ketika mendapatkan order dari sultan atau raja, jenderal ini mau melakukan diplomasi. Wahai jenderal, kamu dan pasukanmu yang berjumlah ribuan, aku kirim ke negeri A. Bawa surat ini, sampaikan kepada mereka. Sampaikan kepada mereka itu kan cukup kepada pimpinannya kan? Kul kan? Sampaikan kepada mereka pesanku, bla bla bla. Itu pesan raja. Tapi ini juga dikatakan, wahai kalian para pasukan. Ya kan gitu kan? Sampaikan juga. Berarti kalau ibarat membawa surat, itu surat difotokopi sejumlah itu. Nyampe ya permisalannya ya. Jadi ketika pesan raja surat sakti itu dipegang jenderal, itu namanya kul. Katakan Muhammad. Tapi begitu, wahai para pasukan yang aku kirim bersama pimpinan kalian ini, katakan kepada penduduk A yang aku kirim kalian ke sana. Itu kan berarti masing-masing membawa risalah itu. Itu artinya apa? Bahwa Nabi Muhammad itu risalah yang beliau sampaikan dengan yang kita katakan kepada Allah itu sama. Ada orang nakal pikirannya. Kenapa Allah menurunkan kitab itu melalui Jibril? Kan bisa aja Allah panggil langsung seperti hanya ke Sidratul Muntaha. Langsung Allah turunkan Al-Quran ke Nabi Muhammad. Kenapa Jibril? Nah, tempoh hari juga pernah kita tadabburi ya, saya ulang dikit ya. Itu juga amanah. Supaya orang tahu mau melalui Jibril, mau disampaikan langsung, mau ke kita langsung, sama. Di sini Allah terbuka. Karena nanti yang dibahas apa? Orang-orang Yahudi itu meragukan. Jangan-jangan agama Ismail dengan agama Yakub beda. Yang benar mah agama kami dong. Enggak. Langsung di sini dipukul di akidahnya. Mau yang saya sampaikan kepada Muhammad kul atau yang saya sampaikan kepada kalian umat Islam, sama isinya. Mau agama Ibrahim induknya punya anak Ishak dan Ismail, Ishak punya anak terus sampai kalian, dan di sini wa ma'utiya Musa dan Isa itu keturunan, atau juga Ismail atau juga nabi-nabi yang lain, bahasanya la nufarriqu baina ahadim minhum. Gak ada bedanya, sama. Agamanya tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Cara sholatnya beda, bisa jadi. Puasanya beda, bisa jadi.
Karena puasa Nabi Daud lain dengan puasanya Nabi Adam, lain dengan puasa sebelumnya. Sholatnya juga beda. Dan kita dikasih sholat 5 waktu. Tapi cara sholatnya nyaris mirip kita, meskipun tidak ada yang mengatakan demikian. Wa nahnu lahu abidun, karena menyembahnya kepada Allah. Itu satu ya. Kul atau kulu sama saja. Ibrahim, Ismail atau Ishak sama saja. Agamanya tauhid. Yang kedua, di dalam bermuajahah atau bertemu pendapat, berbeda pendapat dengan mereka, kita harus tegas. Karena di sini ini berbicara kepada militansi akidah. Kalau sudah, apa agama Anda? Islam. Anda percaya ini? Oh tidak. Jadi ketika membahas tentang akidah itu hitam dan putih, nggak ada abu-abu. Ini halal atau haram? Halal. Ini haram atau halal? Haram. Ini halal atau haram? Oh, ntar dulu, bisa halal, bisa haram. Lah kalau itu karena kita nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau kondisional ini bisa halal, bisa haram. Na'udzubillahi min dzalik. Meskipun nanti di dalam praktek kita berdakwah itu kondisional, sangat kondisional dalam fatwa. Tetapi dalam hukum tidak ada. Di tengah-tengah itu nggak ada. Hitam dan putih itu harus ada. Cuman ketika kita berdakwah nggak bisa hitam atau putih. Saya itu Islam, Anda kafir, masuk neraka. Ini Muslim, masuk surga. Itu nggak bisa hitam putih kayak gitu. Karena Islam, neraka, surga itu graduasinya beda. Ini kalau akidah itu juga nggak ada. Ini saya Islam totalitas. Yang namanya Islam, yang namanya kita beriman kepada Allah, berarti loyalitas kita kepada Allah, militansinya kepada Allah. Nah, cuman ketika walana a'maluna walakum a'malukum itu bentuk. Ini kan sedang dalam pertempuran nih, pertempuran pendapat ya. Lana a'maluna, udahlah kamu berbuat saja, saya berbuat. Itu artinya toleransi. Anda mau melakukan ibadah hari besar Anda silahkan. Saya melakukan ibadah saya silahkan. Anda toleransi, kami toleransi. Tapi begitu Anda mengganggu, maka kewajiban kami adalah melakukan pembelaan ini. Nah, jadi Islam itu tidak menginginkan peperangan. Sekali lagi ya. Tidak menginginkan kontak fisik atau konflik senjata. Tetapi begitu diserang, kita harus siap. Karena di dalam Al-Quran kan ada wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah, siapkan kekuatan, wa min ribatil khail. Kenapa ada kata-kata dan kuda-kuda ditambat? Kuda ditambat itu begitu ada perang, kita nggak perlu cari kuda, langsung. Di dalam Quran juga ada sumpah wal 'adiyati dhabha. Itu sumpah 5 ayat itu semuanya berkaitan dengan kuda. Dan kuda-kuda yang dipacu kerang yang menghasilkan debu. Itu kan berarti supaya orang lain gak berani ganggu kita. Lah kalau kita orangnya gampang dia, toleran. Akhirnya orang ganggu kita. Dan na'udzubillah kita bisa diadu domba. Itu lebih parah lagi. Maka begitu kita solid, militan, orang lain juga akan pikir-pikir mau mengganggu kita. Tapi kita tetap harus toleran. Kenapa? Nabi Muhammad SAW menyuapi orang Yahudi setiap hari. Yahudi yang buta yang memaki-maki dia. Rasulullah SAW ada akhlaknya. Orang yang tidak beragama sekalipun beliau berakhlak baik. Tetapi untuk masalah akidah kita tidak bisa toleransi. Dan terakhir di closingnya, tilka ummatun, yang sudah lewat, mereka sudah berbuat, laha makasabat, dan sekarang kita walakum makasabtum. Jadi yang kita lakukan sekarang ini kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Insyaallah pekan yang akan datang kita akan membahas kembali ke Mekah ya. Kalau ini ke Madinah, pekan depan kita akan kembali meskipun membahas tentang kiblat, membahas tentang orang-orang yang mengatakan yang dilakukan Nabi Muhammad itu bodoh. Sesungguhnya siapa yang bodoh? Saya kulus sufaha. Nah, sufaha itu adalah orang-orang bodoh. Apa yang dimaksud? Nanti insya Allah kita bahas pada pekan yang akan datang. Ini sementara yang bisa Al-Fakir sampaikan. Nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Al-Fakir cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.